Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker untuk aku, kamu, dan kita. Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M.
Shalom, saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh warga GKJW Jemaat Sidoarjo. Kiranya damai Tuhan selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Saudaraku, pada hari-hari ini seluruh perhatian dunia tertuju kepada salah satu negara di Asia Tengah, yaitu Afghanistan. Manakala sebuah kelompok yang mendasarkan pada prinsip agama yang kaku dalam pelaksanaan kehidupannya, kembali berpuasa, dan ini membawa ketakutan yang begitu luar biasa di dalam masyarakat di sana, karena ada pengalaman masa lalu yang masih terngiang dalam diri mereka manakala kelompok ini berpuasa, bahwa mereka meminggirkan hak-hak kaum perempuan. Mereka menata negara dengan prinsip agama secara kaku. Bahkan hukum dilakukan dengan cara yang kejam, yang keras, seperti pada abad pertengahan. Pada akhirnya banyak orang-orang pada lari, kabur dari negara itu, berupaya untuk meninggalkan negara itu. Demikian pula dengan para tenaga-tenaga diplomat asing berupaya untuk melarikan diri dari negara yang pada saat ini masih belum menentu. Saudara sekalian yang terkasih, refleksi yang bisa kita renungkan adalah betapa pentingnya hidup dalam keagamaan yang moderat. Betapa pentingnya moderasi hidup beragama. Dan Kementerian Agama Republik Indonesia pada saat ini mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip keagamaan yang moderat, membangun moderasi hidup beragama di bumi Pancasila ini. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang dan praktek hidup keagamaan yang lebih mementingkan kepada esensi, hakikat dari agama tersebut. Di mana hakikat dari agama ini adalah pengamalan nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Ini berprinsipkan keadilan dan keseimbangan, serta mentaati kesepakatan berbangsa yang dikukuhkan oleh konstitusi negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa kita. Kenapa moderasi beragama ini penting bagi kita? Karena di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani pada saat ini, dalam perkembangan yang makin modern ini, ada kecenderungan-kecenderungan hidup beragama yang perlu kita waspadai. Ada 3 hal. Yang pertama adalah cara pandang atau sikap dan praktik keberagamaan yang justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama yang mewujudkan kedamaian itu. Misalnya cara beragama yang eksklusif, padahal sebenarnya hidup beragama itu seharusnya inklusif, terbuka. Cara beragama yang segregatif, yang memisah-misahkan, padahal hidup beragama itu integratif, menyatukan, mengutuhkan. Termasuk cara beragama yang konfrontatif, destruktif. Padahal hidup beragama itu adalah konstruktif, membangun. Ini yang pertama. Cara pandang beragama dan praktek keagamaan yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Yang kedua adalah
disinyalir semakin dirasakan tafsir-tafsir keagamaan yang justru tidak berdasar, yang tidak menggunakan kaidah dasar dalam menerjemahkan agama dalam kehidupan. Orang menyebut kafir. Orang mungkin juga ingin berperang atas nama agama, melukai orang lain, baik secara fisik maupun juga secara batin, termasuk merendahkan agama yang lain. Ini adalah penafsiran yang sangat tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Sedangkan yang ketiga adalah kecenderungan bahwa pada saat ini agama seringkali dipakai sebagai alat untuk merebut tujuan-tujuan tertentu, tujuan-tujuan kekuasaan, tujuan-tujuan politik, sehingga menghalalkan segala macam cara termasuk menggunakan agama sebagai tangga, sarana meraih ambisi-ambisi dalam kehidupan masyarakat. Perang ayat, perang legitimasi berdasarkan ayat-ayat tertentu masih kita jumpai dalam kehidupan kita karena agama dipakai untuk kepentingan tertentu, dibelokkan untuk kepentingan tertentu. Saudaraku sekalian yang terkasih, mari kita bangun semangat moderasi, sikap moderat dalam hal beragama. Dan esensi dari agama itu adalah mengasihi manusia, mengasihi sama manusia siapapun mereka, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Parat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Amin. Salam Patunggilan. Bapak Ibu dan saudara-saudara warga GKJW, perkenalkan saya Pendeta Sutrio. Saat ini melayani di GKJW Jemaat Tulungrejo di wilayah Majelis Daerah Besuki Timur. GKJW Jemaat Tulungrejo berada di Dusun Tulungrejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Sampai saat ini, warga jemaat yang menjadi anggota gereja di GKJW Jemaat Tulungrejo sebanyak 273 kepala keluarga dan tersebar di dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Glenmore dan Kecamatan Kalibaru. Mari Ibu Bapak dan saudara-saudara kita bersama-sama mengikuti ibadah minggu di GKJW Jemaat Tulungrejo. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan.
kami atas nama Majelis Jemaat GKJW Tulungrejo, Besuki Timur, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah hari ini. Ibadah Minggu hari ini masih menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masih menghayati bulan pembangunan GKJW. GKJW sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk membangun persekutuan tubuh Kristus di bumi Jawa Timur. Ada kalanya upaya membangun persekutuan tubuh Kristus ini mengalami tantangan dan pencobaan. Oleh karena itu, saat ini kita dipanggil untuk sehati sepikir membangun GKJW, membangun persekutuan kita. Marilah kita bersama-sama bertekad membangun gereja kita GKJW dan menjaga persekutuan kita di dalam kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memulai ibadah kita hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Gedung Jemaat nomor 3, kita pujikan bait pertama dan yang keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sejenak untuk mengambil saat teduh. Mari kita menenangkan pikiran kita masing-masing dan kita menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadat ini. Dan mari kita bersama-sama dalam hati kita mengucap demikian. Ibadah Minggu dalam bulan pembangunan GKJW saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema liturgis ibadah Minggu dalam bulan pembangunan GKJW saat ini adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Saudaraku, melalui tema bulan pembangunan ini diharapkan kita seluruh warga GKJW untuk bersedia dipanggil oleh Allah untuk berkarya di tengah kehidupan kita dimanapun, secara khusus di tengah berbagai kesulitan dunia ini, agar dimanapun warga GKJW berada dapat menjadi berkat
bagi sesama. Mari saudara-saudara kita tanggapi tema ibadah pada minggu ini dengan kita bersama-sama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 257 bait 1 dan bait yang kedua. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada nats firman Tuhan yang demikian tertulis di dalam Yehezkiel 14 ayat 6b. Beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat bercermin dalam diri kita masing-masing, menghayati apa yang disampaikan oleh Nabi Yesiel ini, tentu ayat ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa sejatinya dalam hidup kita ini juga sering berpaling dari hadapan Tuhan. Dan kita sering hanya memalingkan diri kita sendiri melalui kekuatan, kepandaian kita, mungkin jabatan atau kekayaan, atau mungkin karena karir dan lain sebagainya. Bahkan kadangkala apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Bahkan sering kita mengecewakan orang lain, termasuk orang-orang terdekat di tengah keluarga kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita memohon kepada Tuhan, kita bersama-sama memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu di hari Minggu ini. Kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Walaupun kehidupan ini tidak pernah sepi dengan berbagai persoalan kehidupan,
namun cinta kasih-Mu tidak pernah berhenti sedetik pun. Engkau yang senantiasa mengasihi dan memelihara kami. Kami bersyukur atas rahmat-Mu secara khusus dalam peribadatan minggu hari ini. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan ini banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Jadikanlah firman-Mu terus menerangi batin dan jiwa kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana, dan kehidupan kami boleh mendapatkan anugerah, damai, sukacita-Mu. Terlebih lagi kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah minggu ini, awal hingga akhir hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Barang siapa yang datang kepada Tuhan dengan tulus hati, Tuhan juga akan mengampuni kita. Berita anugerah bagi kita saat ini, kita bersama-sama akan baca dari surat Rasul Paulus ke jemaat Roma. Kita akan baca surat Roma pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Demikian Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian saudara-saudara berita sukacita bagi kita. Mari kita bersama-sama kita responi berita anugerah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 383 bait yang pertama dan kedua, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari terlebih dahulu kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil saat teduh. Bapa yang Maha Kasih, saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, pendengaran kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau datang memberkati dan menerangi hati kami masing-masing, sehingga biarlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Bapak Pendeta Sutrio yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, mari Bapa, Engkau berkati, Engkau sendiri yang pakai dan berkarya, sehingga biarlah firman-Mu benar-benar menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, bersama-sama kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-56 sampai dengan 69. Demikian firman Tuhan tertulis. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Petrus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Selamat berjumpa dalam ibadah Minggu hari ini, walaupun secara online. Bagaimana kabar panjenengan semua hari ini? Saya berharap semuanya baik, dan mungkin jika di antara kita saat ini masih ada yang menjalani perawatan kesehatan karena sakit, atau mungkin ada yang masih harus isoman, Ibu Bapak dan saudara-saudara, semoga kita tetap sabar, tetap semangat Ibu Bapak dan saudara-saudara, dan saya kira semangat itu penting untuk kita semua. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Demikian firman Tuhan mengajari kita semua. Nah, Ibu Bapak dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa dengan kesabaran, dengan semangat, semoga imun yang di dalam tubuh kita ini semakin membaik, sehingga kondisi panjenengan semua yang saat ini mungkin masih harus menjalani isoman, imunnya semakin baik dan segera pulih kembali. Ibu Bapak dan saudara-saudara, hidup ini memang penuh dengan tantangan dan cobaan. Bahkan kadangkala tantangan dan cobaan itu datang silih berganti, yang kadangkala tidak kita sangka, kita duga bisa terjadi. Seperti COVID-19 atau Corona ini sejak mewabah di awal tahun 2020, saudara-saudara, siapa menduga bahwa COVID-19 ini benar-benar mengubah kehidupan kita semua. Bahkan dampaknya luar biasa, memporak-porandakan kehidupan ini. Tidak hanya kaitannya dengan melumpuhkan perekonomian, tetapi juga mengancam kesehatan kita, kesehatan diri kita, kesehatan keluarga, bahkan di tengah kita hidup bersama dengan masyarakat bangsa ini. Begitu juga kita tentu merasakan kaitannya dengan dampak dari Corona ini. Kita tidak lagi dengan bebas untuk beraktivitas, tentu ada batasan-batasan, ya kita tidak lagi ya gerak kita sebebas sebelum ada pandemi COVID-19. Nah, tentu ini yang menjadi pergumulan kita bersama, Ibu Bapak dan saudara-saudara, sehingga banyak orang yang mungkin ada banyak rencana-rencana di tahun ini yang kemudian gagal total barangkali. Mungkin di antara kita ada yang gagal ya pernikahannya, ada yang gagal rencana ya hajatan barangkali, atau mungkin ada yang gagal rencana untuk mungkin bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, atau gagal di dalam usaha, dalam segala perencanaan kita. Mungkin ada yang gagal tahun ini karena tahun ini merencanakan akan membangun rumah atau bangunan barangkali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kegagalan-kegagalan ini tidak hanya di
dialami oleh kita pribadi. Kita semua merasakan banyak kegagalan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya kita secara pribadi, keluarga-keluarga, bahkan juga gereja. Gereja Kristen Jewetan, banyak program-program gereja yang belum bisa kita jalani, kita laksanakan karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Pemerintah pun juga demikian. Banyak program-program pemerintah yang kemudian tidak bisa berjalan ya karena situasi kondisi. Dan kemudian dana-dana pemerintahnya dialokasikan fokusnya ke program penanggulangan COVID-19 ini. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu di tengah situasi kondisi dengan berbagai kegagalan perencanaan hidup ini memang kadangkala banyak orang yang mengalami kekecewaan, mengalami frustasi, mengalami duka. Bahkan saudaraku yang terkasih, tidak jarang banyak orang yang kemudian mengalami disorientasi diri di tengah kesulitan ini. Banyak orang yang kemudian mengalami keputusasaan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, melalui perenungan kita bersama pagi ini, mari kita belajar untuk mengelola kegagalan, mengelola kekecewaan yang ada di dalam diri kita, mungkin keluarga kita, atau di tengah kehidupan kita bermasyarakat berbangsa ini. Saudaraku yang terkasih, menarik bila kita belajar dari cerita Alkitab hari ini bahwa kekecewaan itu juga pernah dialami oleh para murid Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan bagaimana kekecewaan itu dan efeknya di dalam kehidupannya secara pribadi dan juga di dalam pelayanan. Nah, saudaraku yang terkasih, cerita ini bermula yaitu dari peristiwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang di tepi pantai atau danau Tiberias. Dari kesaksian Yohanes yang kita baca hari ini, saudaraku yang terkasih, setelah peristiwa mujizat kesembuhan dan juga mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang di tepi danau Tiberias, itu memang ternyata juga menjadikan bagaimana orientasi para pengikut Yesus termasuk para murid dan orang banyak di dalam mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat kesembuhan, kemudian juga memberi makan 5.000 orang tadi, di dalam kisah yang disaksikan oleh Yohanes, saya bacakan di ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudaraku, setelah peristiwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, termasuk memberi makan 5.000 orang, para pengikut Tuhan Yesus ini memaksa Yesus supaya Yesus menjadi raja. Saudaraku yang terkasih, apa yang ada di dalam pikiran para pengikut Yesus termasuk para murid, bahwa kehadiran Yesus saat itu digadang-gadang, diharapkan menjadi raja seperti raja-raja yang lain, seperti raja dunia ini. Nah, dan ini yang sebenarnya tidak cocok dengan apa yang menjadi visi misi dari Kristus datang ke tengah-tengah dunia. Bahwa Yesus datang ke tengah dunia bukan visi misinya untuk menjadi raja seperti raja yang dipikirkan oleh banyak orang. Sang Mesias yang datang ke tengah dunia adalah mewujudkan kasih, keadilan, damai sejahtera
mewujudkan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, membawa keselamatan. Namun bagi banyak orang, para murid dan orang banyak mengharapkan Yesus menjadi raja seperti raja dunia yang berkuasa. Bahkan yang kedua, orientasi mereka kalau Yesus menjadi raja, yang mana Yesus itu mampu membuat mujizat-mujizat kesembuhan, bahkan bisa memberikan makan minum. Mereka mengharapkan kalau Yesus menjadi raja pasti enak. Tidak perlu bekerja, Yesus sudah memberi makan. Nah, pikirannya kira-kira begitu, saudara-saudara. Sehingga mereka memaksakan Yesus untuk menjadi raja. Dan disitulah sebenarnya yang Tuhan Yesus menyesal, kecewa dengan apa yang menjadi orientasi dari para murid dan orang banyak saat itu. Dan kemudian Yesus menyingkir dari kerumunan banyak orang itu. Dia pergi ke gunung seorang diri. Saudaraku yang terkasih, jadi apa yang dirasakan Yesus dengan apa yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan harapan Yesus. Karena mereka orang banyak yang sudah dilayani, orientasinya adalah supaya Yesus menjadi raja seperti raja di dunia. Nah, saudaraku yang terkasih, berikutnya setelah Yesus menyingkir ke gunung seorang diri, kemudian orang banyak mencari Yesus. Dan kemudian ditemukan Yesus di sana. Saya bacakan di ayat yang ke-25 demikian, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudaraku yang terkasih, cerita ini ketika ditemukan setelah orang banyak mencari Yesus, ternyata Yesus berada di seberang laut dan sendirian di sana. Mereka mengatakan, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, kami semua sudah mencari, tapi engkau di sini. Menyalahkan Yesus berada di sana. Saudaraku yang terkasih, tetapi apa yang dijawab oleh Yesus, dikatakan Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang." Jadi orientasi mereka, Yesus tahu, mencari Yesus itu bukan melihat tanda-tanda tentang keilahian Yesus, tentang kealahan Yesus. Tidak. Tetapi orientasi mereka adalah supaya kenyang. Jadi orientasinya adalah hanya masalah perut saja, saudara-saudara. Dan itu sebenarnya yang menjadi keprihatinan bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, kemudian Tuhan Yesus juga menjelaskan tentang visi, misi kehadirannya di tengah dunia, yaitu dengan menyampaikan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Artinya visi misi Yesus datang ke dunia ini bukan hanya memberi makan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyang mereka, yang hanya mengenyangkan perut saja, tidak. Tetapi adalah roti dari surga, yaitu adalah firman Allah. Roti dari surga adalah Allah sendiri yang datang di tengah-tengah dunia menjadi juru selamat dunia ini. Namun apa kata mereka ketika Yesus mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku," di ayat 56, "ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa."
Demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudaraku, tetapi setelah Yesus mengatakan demikian di ayat berikutnya, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Saudaraku yang terkasih, jadi ketika Yesus menyampaikan tentang roti hidup dari surga yang adalah dirinya sendiri, tetapi saudaraku yang terkasih, mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Sebab saudara-saudara, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Bahkan di ayat yang 41 sampai 42 dikatakan demikian, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga, kata mereka. Bukankah ia ini anak Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Nah, saudaraku yang terkasih, jadi walaupun mereka telah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Tadi dia mengatakan, bukankah dia ini adalah anak Yusuf dan Maria yang kita kenal? Saudaraku yang terkasih, jadi inilah sebenarnya yang menjadi keprihatinan bagi Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena mereka tidak percaya. Kemudian diceritakan di ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudaraku yang terkasih, ini sesuatu yang memprihatinkan. Kalau mereka kemudian mengundurkan diri dari Yesus, apa sebenarnya terjadi? Jadi apa yang menjadi orientasi mereka nderek Gusti itu sebenarnya adalah bukan sebuah keyakinan bahwa dia adalah Tuhan, Sang Mesias, tetapi mengharapkan Yesus seperti raja dunia, yang harapannya ketika Yesus menjadi raja itu untuk kepentingan dirinya, supaya dia kenyang, dia hidupnya ya kecukupan seperti itu. Tetapi visi misi Yesus tidak demikian. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan dunia, keselamatan bagi dunia. Saudaraku yang terkasih, berikutnya adalah dalam cerita ini kemudian Yesus mengatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudaraku yang terkasih, hanya Simon Petrus satu-satunya yang tidak meninggalkan Yesus, karena Simon Petrus percaya bahwa dia adalah yang kudus dari Roh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita banyak yang mengalami kegagalan, kekecewaan, penderitaan, atau mungkin yang saat ini masih sedang dalam perawatan kesehatan yang belum sembuh, harus mengalami isolasi mandiri barangkali. Nah, saudaraku yang terkasih, memang kita diuji dalam kondisi ini. Apakah kita masih mampu mengelola keadaan ini, ujian ini?
kita diajari untuk bisa mengelola dengan kesabaran, dengan hikmat, agar di tengah kondisi ini kita tidak mengalami disorientasi diri seperti para murid. Ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, lalu mengalami disorientasi, bahkan yang terjadi kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya kira apa yang kita jadikan perenungan hari ini, justru di sanalah dibutuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Sang Mesias yang datang menjadi juru selamat. Apa yang bisa kita lakukan di tengah kondisi yang sulit saat ini? Yang pertama, kita belajar sabar, sabar, dan sabar. Kecewaan, kalau berbicara tentang kekecewaan, semua pasti kecewa ketika semua rencana-rencana kita gagal. Tetapi ketika kita tidak bisa mengelola kegagalan, kekecewaan, itu dampaknya pasti akan besar. Imun kita akan semakin menurun. Karena kalau orang itu dirundung kekecewaan, bahkan yang terjadi kan hanya marah-marah, menyalahkan orang lain, kadang menyalahkan pemerintah. Wah, hal semacam ini yang kemudian menjadikan imun kita tidak akan menjadi baik, malah menurun. Dan kemudian ya bisa di tengah situasi COVID ini, kalau tubuh kita imunnya lemah, ya pasti kita akan kalah. Ya, di tengah situasi kondisi virus corona yang memabah. Oleh karena itu mari kita mengelola batin kita. Hidup ini sebenarnya tidak hanya tentang makanan yang mengenyangkan perut seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, tetapi juga secara rohani. Iman kita ini sangat penting. Karena iman kita ini yang menjanjikan kekekalan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas pertolongan Tuhan di dalam peribadatan minggu hari ini.
Kiranya puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan firman-Mu yang telah kami dengar, kami renungkan bersama, kiranya menjadi kekuatan bagi kami, menjadikan pencerahan dalam kehidupan kami di tengah berbagai persoalan yang terjadi. Kami memohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, dan akal budi bagi setiap kami. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan di dalam kehidupannya. Mari Tuhan, Kau sendiri yang hadir, memberikan kekuatan, pengharapan di tengah kecemasan dan kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Berbagai kegagalan dan kekecewaan yang harus terjadi di tengah kehidupan kami masing-masing. Bila Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kami mendoakan bagi mereka yang mengalami berbagai persoalan terkait dengan kesehatan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa hadir memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi, kiranya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan memberkati setiap upaya dan usaha yang mereka kerjakan, kiranya menjadi sarana bagi kecukupan kebutuhan hidup sehari-hari. Kami berdoa bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, semangat di dalam belajar di tengah situasi pandemi ini. Begitu juga kami mendoakan untuk para lansia atau adiuswa di tengah kondisi fisik yang semakin menurun. Kiranya Tuhan memberkati semangat di tengah segala tantangan dan persoalan di masa-masa usia lanjut. Kami juga berdoa secara khusus bagi warga dan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit dan terpapar COVID-19 dimanapun, termasuk bagi mereka yang saat ini sedang melakukan isoman. Kiranya Tuhan hadir, memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa ini dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati melalui berbagai program pemerintah dalam pencegahan ini. Kiranya Tuhan memberkati agar melalui program pencegahan ini, negeri kami ini segera terbebas dari COVID-19. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di dalam pelayanan, dimanapun GKJW melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan di Jawa Timur ini, kiranya senantiasa Tuhan berkati. Kami mendoakan para pejabat gereja, baik itu pendeta, penatua, diaken, badan-badan pembantu majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung Gereja Kristen Jewetan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini, agar melalui pelayanan dimanapun dapat menjadi sarana bagi perwujudan karya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur pada Tuhan, mari kita bersama-sama akan menyerahkan persembahan pada Tuhan. Sebagai dasar kita menyerahkan persembahan, terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 8. Begini firman Tuhan: Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menyerahkan persembahan, diiringi dari pujian Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bersama-sama kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun peribadatan pada saat ini. Dan kami saat ini juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati, sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana di dalam kami membangun persekutuan. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan.
Dan pada saat ini juga kami akan undur dari peribadatan pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah Tuhan seluruh doa kami, semuanya hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri peribadatan minggu ini. Hari ini kita telah diingatkan bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Bahkan kadangkala cobaan itu datang silih berganti, namun Tuhan senantiasa hadir memberikan pertolongan. Tuhan Yesus yang adalah Sang Mesias dan Juru Selamat kita yang senantiasa hadir dan memberkati. Mari kita bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 bait yang pertama, Maju Laskar Kristus. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari kita bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber segala kekuatan dan penghiburan, memberkati saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian tadi jalannya ibadah hari ini. Segenap Majelis Jemaat GKJW Tulungrejo MD Besuki Timur mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.